Cinta paling tinggi dan suci ialah cinta pada Allah, Tuhan pemilik semesta alam dan kehidupan. Dia adalah zat yang tidak pernah kering cintanya hingga melintasi ruang dan waktu, sehingga cintanya tersebut tak pernah berhenti memancarkan kasih sayang pada makhluknya, termasuk kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Lantas, bagaimana dengan cinta kita? Apakah cinta itu tidak pernah kering atau mudah menguap, terbawa angin, kemudian berlalu begitu saja tanpa jejak? Hamba beriman karena tersimpan iman di dalam hatinya, dia akan selalu berusaha mendekat kepada Allah dengan dua tujuan: mendekat untuk meminta dan mendekat untuk mencinta. Dua langkah inilah yang bakal menjadi jalan untuk belajar bagaimana cara mendekat serta mencintai Allah dengan baik dan benar. Langkah pertama yakni mendekat kepada Allah untuk meminta. Permintaan hamba kepada Allah merupakan sebuah kemuliaan karena dengannya perbaikan diri untuk taat bisa mewujudkan kesalehan. Untuk memperoleh perbaikan diri agar bisa mendapatkan kemuliaan, caranya ialah dengan meminta kepada pemilik kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab urusannya dengan kebersihan hati manusia, maka hati tersebut harus senantiasa istiqomah, yakin kepada Allah dalam kondisi apapun. Jika sudah, maka semua jenis ketaatan dan amal yang berbuah kemuliaan apapun akan mudah dilakukan dengan baik. Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan nasihat untuk kita. Wahai hamba Allah, jika engkau menghendaki kemuliaan, janganlah berharap kepada makhluk, tetapi tempatkan asa dan harapanmu pada Allah, serta tempatkan kebutuhanmu yang mendesak kepadanya. Sebab Allah akan mengabulkan doa orang yang sedang terdesak. Dia bisa melenyapkan bahaya dan merasa senang jika diminta oleh hambanya. Siapa yang meminta kepada makhluk, tidak kepada Tuhan dan Tuhannya, ia akan menjadi sangat hina. Ketaatan berlandaskan amal saleh akan berbuah kemuliaan dan hanya bisa diraih dengan cara mengubah diri menjadi soleh dengan bermunajat kepada Allah untuk mewujudkannya. Mengapa harus dilengkapi dengan meminta dan berdoa kepada Allah? Jawabannya karena Allah yang menghendaki apapun yang akan terjadi kepada kita nantinya itu atas kehendaknya. Abu Abbas Al-Mursi berkata, "Demi Allah, aku tidak melihat kemuliaan kecuali saat manusia tidak membutuhkan makhluk dan saat ia bisa menjaga diri dari harta mereka." Kemudian langkah kedua, ada seorang hamba yang mendekat kepada Allah untuk mencinta. Manusia adalah makhluk yang lemah secara daya dan upaya. Kecuali atas pertolongan dan kehendak Allah, dia menjadi berdaya. Apabila kita merasakan kelemahan tersebut, mendekatlah seraya belajar untuk mencintanya penuh kesungguhan. Sebab rasa cinta kepada Allah dapat kita buktikan dengan cara menunjukkan ketaatan kepadanya, melaksanakan sholat 2 rakaat di malam hari, membaca Al-Quran, menjenguk orang sakit, mensolatkan jenazah,
bersedekah kepada fakir miskin, membantu saudara muslim, membantu orang lain, mengadakan kegiatan yang baik, menyebarkan ilmu, atau hal terkecil seperti membuang duri dari jalanan. Apabila kita berusaha lahir dan batin untuk belajar mencintai Allah, maka Dia pun akan mencintai kita. Cinta dan kasih sayang Allah tidak akan mampu dibendung oleh apapun jika Dia memang berkehendak. Tentunya dengan catatan kita selalu berbuat kebaikan. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Sebagian ulama mengungkapkan bahwa sejak dulu banyak orang yang mendapatkan cinta Allah sehingga Allah menurunkan ayat-ayat cintanya, yakni berupa Al-Quran. Hal ini sebagai tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya, sehingga bagi siapapun yang merindukan Tuhan bisa membaca serta mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Adapun ciri dari kecintaan seorang hamba kepada Allah ialah dengan mencintai Rasulullah sebagai gerak sentrifugal cinta pada Allah. Dengan demikian semua itu akan mendatangkan cinta Allah yang melimpah untuk setiap proses mencintanya dalam hidup ini. Dalam bahasa lain, siapa saja yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah dalam hidup, rasa cinta seseorang kepada Allah patut dipertanyakan keabsahannya. Imam Al-Ghazali mengungkapkan, rasa cinta bagaikan sebuah pohon yang akarnya menancap kuat ke dalam bumi, batangnya berdiri kokoh, dan ranting-rantingnya menjulang tinggi ke angkasa. Buahnya manis dan memberikan manfaat di dalam hati, lidah, dan tubuh. Oleh karena itu, cinta seperti asap yang menjadi tanda adanya api, atau seperti buah yang menjadi tanda adanya pohon. Cinta Allah untuk hambanya akan mengalir setiap saat dan setiap waktu kepada siapapun. Adapun rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya kerap mewujud berupa berbagai kebaikan dan kemuliaan darinya untuk mereka, juga berupa ridho Allah atau dibersihkannya jiwa mereka dari berbagai keburukan duniawi. Tak hanya itu, diangkatnya tirai di dalam hati mereka sehingga dengan hatinya itu mereka seolah bisa menatap kepadanya. Berbanggalah apabila kita punya keinginan untuk bertemu dengan Allah, karena niscaya Allah pun akan cinta untuk segera bertemu dengan kita dalam keadaan suci. Allah berfirman dalam hadis qudsi, seorang hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara mengerjakan amal-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesuai petunjuk Rasulullah, jika kita mencintai Allah dan Dia juga mencintai kita, maka Dia akan mendatangkan untuk kita sebuah nasihat yang muncul dari diri sendiri, juga muncul pencegah dari dirinya dari Tuhan yang akan
ditujukan kepada kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan buruk. Apabila sebuah cinta bisa mendatangkan berbagai kebaikan yang tiada pernah kering, maka itulah cinta yang diberkahi. Bila sebuah cinta selalu mendatangkan kegelapan hati dan keburukan laku lampah, maka itulah cinta yang dimurkai Allah. Belajarlah mencintai Allah agar cinta kita dibalut dengan kebaikan, sehingga memiliki landasan suci dalam segenap aktivitas kehidupan. Dengan mencintai Allah, maka cinta kita akan mewujud menjadi karya indah serta melintasi ruang dan waktu, kekal abadi, menjadi pahala yang bisa dijadikan sebagai bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat.